Shalom buat teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Saya harap kita semua boleh dalam keadaan terbaik. Sebentar kita akan memulai ibadah Jumat kita, tapi sebelum itu saya harap kita boleh menyiapkan posisi kita, mengambil sikap terbaik. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, kita boleh saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita saat menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. Saat Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Saat Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan
sampaikan sehingga kami boleh melakukan ibadah Jumat kami kali ini. Semua yang ada itu benar-benar karena kemurahan-Nya Tuhan, itu benar-benar karena cinta kasih-Nya Tuhan kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah Jumat kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap teman-teman kami, mereka yang meluangkan waktu untuk boleh join ibadah Jumat ini Tuhan. Terima kasih buat mereka Bapak. Biarlah lewat ibadah Jumat ini makin banyak teman kami yang mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat yang baru sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka di masa pandemi saat ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu benar-benar isi hatinya Tuhan dan boleh menjadi rema yang baru bagi setiap kami. Kami mau mulai ibadah kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama Tuhan yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Di setiap ibadah Jumat biasanya kita punya tema nih. Jadi ibadah Jumat kali ini tema kita adalah God best friend. kita mau bersorak buat Tuhan, kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan piring-piring rohani kita agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mengangkat pujian kita, firman jadi manusia. Shalom. Baik, saudaraku kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh kembali berjumpa lagi di dalam pelayanan yang ada. Nah, sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan pada saat hari ini, baik terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri supaya saya dapat menjadi sahabat saudara mahasiswa mahasiswi politeknik yang ada, karena judul tema kita pada hari ini adalah mengenai sahabat. Nama saya adalah Pendeta Robel Sianturi. Tentunya saya sudah menikah dan Tuhan karuniakan 3 anak kepada kami. Ya, tentu juga anak yang pertama yang Tuhan berikan kepada kami mungkin sudah adik-adik mengenal dan mengetahuinya, yaitu Immanuel Anugrah Sianturi. Dia adalah pemain musik di gereja yang kami layani mulai dia kelas 4 SD sampai hari ini. Dia masih tetap setia di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, menjadi doa
kami sebagai orang tuanya, biarlah kiranya Tuhan memberkati masa depannya dalam perkuliahannya, begitu juga dengan teman-teman seperkuliahan daripada anak saya. Apapun menjadi cita-citamu, masa depanmu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mempunyai gelar sarjana dan lain sebagainya, dokter maupun profesor. Saya hanya mempunyai gelar, yaitu gelar saya cinta Tuhan. Itu gelar saya. Ya, pendeta Robel cinta Tuhan, seperti itu. Itulah gelar saya yang Tuhan berikan kepada saya, dan gelar itu akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semuanya yang ada. Baik, kita akan, karena durasi diberikan kepada saya hanya 20 menit. Terima kasih buat pengurus Persekutuan Doa Politeknik yang ada, diberikan kepada saya lagi kepercayaan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan yang terdapat. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, yaitu di dalam Yohanes. Kita buka Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14. Sudah semua menemukan? Mari pergunakan handphonemu dengan baik di saat engkau membuka Alkitab, di saat engkau memulai bersama-sama dengan Tuhan. Kita fokuskan hidup kita, waktu kita, sehingga kita dapat disebut sahabatnya Tuhan. Saya akan membaca mulai daripada perikop. Judul perikopnya dari ayat yang ke-9 itu. Judul perikopnya ya, bukan dari ayat 19-nya, bukan ayat 9-nya. Perintah supaya saling mengasihi. Nah, sebelum saya membaca firman Tuhan ini, sebut kiri kananmu, ataupun sahabat, ataupun yang ada di depanmu, ataupun yang kau kenal, siapapun yang kau kenal. Mungkin itu adalah yang menyakitimu, mungkin itu menyenangkan hatimu. Sebut di dalam hidupmu, engkau adalah sahabatku. Amin. Ya, katakan kiri kananmu ataupun siapapun yang menjadi beban di dalam hidupmu, engkau adalah sahabatku. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sana berbicara tentang sahabat. Tentu kita harus memahami lebih dahulu apa itu sahabat, supaya kita dapat melaksanakan bagaimana menjalankan bagaimana apa sahabat itu, dan bagaimana supaya kita menemukan sahabat itu. Yang pertama, sahabat adalah memberi kebebasan sepenuhnya untuk menjadi dirimu sendiri. Itu arti sahabat. Saya ulangi, sahabat adalah yang memberi kebebasan sepenuhnya untuk menjadi dirimu sendiri. Yang kedua, hal yang terindah dari persahabatan adalah memahami dan dipahami. Ini harus ada kerjasamanya yang baik. Memahami
dan dipahami. Sering sekali kita menemukan di dalam kehidupan kita, di dalam persahabatan kita, terkadang hanya sebelah tangan bertepuk tangan untuk menciptakan sahabat itu, sehingga susah dan sukar untuk kita kerjakan, sehingga sulit untuk kita lakukan. Ya, dikatakan di sini yaitu memahami. Kita harus memahami orang tersebut, bagaimana hidup dia. Tadi dikatakan dari atas sahabat adalah memberi kebebasan. Nah, kita memberikan kebebasan kepada kawan-kawan kita, rekan-rekan kita. Nah, di dalam kebebasan itulah kita dapat menilai mana sahabat, mana yang menjadi teman. Nah, kalau kita sudah dapat memahami kehidupan seseorang itu dan dapat menyenangkan di dalam hidup kita, nah, beliau juga akan menilai kita. Kawan kita itu juga akan menilai kita. Oh, ini cocok menjadi sahabat saya. Ini cocok menjadi teman saya. Kembali kita kepada firman Tuhan tadi, memahami dan dipahami. Nah, sekarang untuk membuat sahabat itu tidak mudah. Tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan membuat seseorang itu menjadi sahabat. Sahabat itu berbicara dengan hati. Kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya ulangi, Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, untuk menciptakan sahabat itu dimulai dari hati, bukan dimulai dari keuangan, bukan dimulai dari kecakapan, bukan dimulai dari kegantengan, bukan dimulai daripada jurusan apa, tidak. Tetapi dikatakan di sini yaitu menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatimu inilah yang menentukan hidupmu. Hatimu inilah yang menentukan arah hidupmu kemana nanti. Kalau hatimu rusak, maka masa depanmu akan rusak. Kalau hatimu busuk, maka masa depanmu akan busuk. Bila hati kita baik, maka masa depan kita akan baik. Bila hati kita indah, maka masa depan kita akan indah. Itu jelas. Karena untuk menyatukan menjadi sahabat adalah hati. Tadi saya katakan bukan harta, bukan kecakapan, bukan kegantengan, bukan perkuliahan, bukan jurusan yang membuat menjadi sahabat. Tidak, yaitu hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat adalah seseorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran. Itulah sahabat. Sering sekali kita tidak menemukan yang dua hal ini. Sering sekali kita menemukan hanya satu pihak menjadi sahabat, itu adalah hanya di waktu senang. Alkitab catatkan di dalam Amsal pasal 17 ayat 17, menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, baik di waktu kesukaran maupun di waktu senang. Disitulah fungsi daripada sahabat tersebut. Nah, saudaraku kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada satu ilustrasi. Ini ilustrasi dunia, tetapi tidak menyesatkan ilustrasi ini. Dan ini tentu juga mengenai sahabat. Begini bunyinya: janganlah berjalan di belakangku, aku tidak akan memimpin. Janganlah berjalan di depanku, aku tidak akan mengikutimu. Cukuplah berjalan di sampingku. Sahabat itu tidak saling memimpin. Sahabat itu adalah saling pengertian. Mengerti akan seseorang. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan sangat mengerti dengan kehidupan kita yang ada. Di setiap waktu, di setiap saat, baik di waktu duka, baik di waktu suka, Tuhan itu selalu ada di samping kita. Bukan di belakang kita, tetapi Dia berada di samping kita. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menopang saudara di saat saudara mengalami kelemahan. Itulah sahabat, itulah Tuhan Yesus Kristus, mampu menopang. Pemuda Politeknik Kristen yang ada, saya bangga kepada adik-adik sekalian yang ada di persekutuan doa. Mungkin masih banyak anak-anak Tuhan yang belum dapat bergabung di persekutuan doa yang ada. Mari, lewat keberadaanmu, lewat firman Tuhan yang ada pada saat hari ini, kamu adalah sahabatku. Engkau katakan kepada rekanmu itu yang belum mengikuti, yang belum ikut bergabung di dalam persekutuan doa yang ada, engkau katakan, engkau ajak dia, kau adalah sahabatku. Begitu juga dengan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak memandang kehidupan kita dari golongan mana, dari suku apa, dari latar belakang apa. Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku. Dia menaruh hidupnya, dia menaruh perasaannya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saya sudah menaruh seperasaan dengan Tuhan?
Sehingga kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita turutin, kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi sahabat Dia. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengerjakan kepada kita apa yang Tuhan kerjakan. Nah, tugas kita apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada saudara. Tuhan sudah menyalibkan dirinya, disalibkan dia di bukit Golgata. Itu yang Tuhan lakukan. Bukan untuk kepentingannya, bukan untuk keperluannya, bukan untuk yaitu dia mencari nama, tidak, tetapi untuk saudara. Nah, sekarang tinggalnya kita bagaimana kehidupan kita saat hari ini. Sudahkah kita mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan, supaya kita disebut menjadi sahabat, supaya kita disebut menjadi sahabat yang sejati. Saya percaya kepada kita semua yang ada. Saya ulangi membaca, inilah fungsi dan arti sesungguhnya sahabat itu yang terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 tersebut. Ya, kita baca sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apapun kesukaran yang menimpa hidupmu. Mungkin engkau belum mendapatkan kiriman dari orang tua dalam perbelanjaan, mungkin paketmu sudah mulai habis dan menipis, mungkin uang bensinmu sudah mulai res. Tetapi percayalah, kamu sahabatnya Tuhan. Dia mampu, Dia sanggup mengerjakan di luar daripada kemampuan kita. Sebab Tuhan katakan, di dalam kesukaran Dia pasti ada, Dia pasti menolong saudara. Apabila kita membuat Tuhan itu menjadi sahabat. Indah, persahabatan itu sangat indah. Tidak dapat kita beli. Tidak dapat kita mencari di mana-mana sahabat itu. Tapi kita harus meletakkan hati kita seperti di dalam Amsal tadi pasal yang keempat, itu ayat yang ke-23 tersebut. Terhadap Tuhan juga kita harus berlaku seperti itu. Terhadap sesama juga kita harus melakukan hal itu, supaya kita memiliki sahabat yang sejati. Memiliki sahabat yang sejati di dunia ini, memiliki sahabat sejati untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menolong di waktu saudara di dalam kesukaran. Saudaraku kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak saya perpanjang karena durasi diberikan kepada saya hanya 20 menit dan sampai 25 menit. Jadi kiranya renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat hari ini boleh saudara ambil
hikmahnya. Fungsi daripada sahabat itu mungkin saudara lebih memahami. Nah, jangan hanya memahami, tapi mari kita mau, Tuhan mau actionnya, bukan hanya teori saja. Teori mah gampang, tapi prakteknya, actionnya sulit untuk kita kerjakan. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang sulit. Mari berikan hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Baik, kita akan tutup renungan firman Tuhan saat hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berseru kepada Tuhan supaya kita dapat mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, dan supaya kita dapat menjadi sahabatnya Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat hari ini Tuhan, kami mempelajari tentang arti daripada sahabat. Tuhan, kunci daripada persahabatan itu adalah hati. Di dalam Amsal pasal yang keempat, Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan, kami pemuda Politeknik Kristen yang ada di Kota Batam ini, kami mau menyerahkan keterbatasan kami. Di dalam kehidupan kami sering melakukan di luar daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus selalu memiliki kewaspadaan dalam kehidupan kami, dan dapat kami menjaga hati kami, karena dari situ terpancar kehidupan. Pemuda-pemuda Politeknik yang ada di persekutuan doa ini, Tuhan Yesus, berkati masa depan mereka, berkati kedua orang tua mereka, baik itu Tuhan pergumulan demi pergumulan mahasiswa-mahasiswi yang ada. Tuhan, Engkau tahu kehidupan mereka, pergumulan mereka. Tuhan, di tengah-tengah kesukaran mereka, Engkau harus ada Tuhan, menjadi sahabat mereka Tuhan Yesus. Seperti di dalam Amsal 17 ayat 17 itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, ajari kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, supaya kami menjadi sahabat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Sobat Muda, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dan kamu dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semoga teman-teman semua dimanapun saat ini berada dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Robel Siantori yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih atas pelayanannya Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati Bapak dan keluarga. Dan semoga harapannya firman yang sudah disampaikan tidak hanya kita dengar, tapi dapat kita simpan dalam hati dan pikiran kita, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada tim pelayan hari ini. Di WL ada Kak Lady dan Kak Jessica, dan di musik ada Immanuel. Terima kasih atas pelayanannya teman-teman. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di ibadah hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan semoga di kegiatan-kegiatan selanjutnya teman-teman tetap aktif dan terus hadir ya. Oke, jadi tema kita hari ini yaitu God Best Friend, yang diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 14.
Jadi buat teman-teman semua yang udah hadir di ibadah hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen melalui link yang sudah disediakan dan mengisi topik doa di kolom yang ada di absensi. Oke, selanjutnya untuk agenda, kita ada ibadah doa bagi bangsa yang akan kita adakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 melalui YouTube Premier PDL Sunday. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa dicatat dan jangan sampai ketinggalan, oke? Mungkin sedikit pengumuman, jadi bagi teman-teman semua yang mungkin memiliki kabar sukacita atau kabar duka cita, boleh menghubungi Divisi Humas melalui nomor yang ada di bawah ini. Oke, mungkin sekian dari warta ibadah hari ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya pamit undur diri, Jesus love you and God bless you. Shalom. Sekarang kita mau tutup ibadah Jumat kita kali ini. Kita mau ditutup oleh doa berkat oleh hambanya. Sebelum kita ditutup oleh doa, kita mau naikkan pujian kita. Kita katakan tunaikan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini, di mana kami masih boleh dalam keadaan sehat dan kami masih boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya itu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau datang sama Tuhan, kami mau menaikkan setiap permohonan dan doa kami di hadapan-Mu, biar kiranya Engkau Allah yang menyediakan telinga-Mu untuk setiap perkataan dan doa kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk ibadah Jumat online yang kami laksanakan pada hari ini. Biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biar kiranya ibadah ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan para pelayan Tuhan pada hari ini yang melayani, baik itu WL, singer, pemain musik, bahkan Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayanan mereka, Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan, dan biarlah kiranya mereka boleh Tuhan pakai secara luar biasa lagi Tuhan di dalam melayani Engkau. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kami untuk kami boleh sama-sama kerjakan. Dan Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus, biar kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk
bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau yang memberkati keadaan bangsa kami Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang menimpa bangsa kami, biar kiranya Engkau yang terus melingkupi kami, yang terus menolong kami Tuhan di dalam melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan yang ada di bangsa ini, kesehatan masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan bangsa kami, untuk krisis ekonomi, krisis pendidikan, sosial, budaya, politik, dan lain-lain Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu setiap pergumulan bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Tuhan, Engkau juga yang menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari virus-virus yang ada, biar kiranya kami boleh terus dalam keadaan sehat untuk melakukan segala aktivitas kami. Berkati juga Tuhan Yesus, para pemimpin kami, terlebih buat Bapak Presiden beserta jajarannya, Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat untuk mengambil setiap tindakan dan keputusan yang tepat seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan, Engkau juga yang memberkati kota kami, Kota Batam, Engkau yang memberkati pemerintahan dan setiap masyarakat yang ada, biar kiranya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik dan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Berkati Tuhan pemerintah di Kota Batam, biar mereka juga boleh terus berhikmat untuk mengambil setiap keputusan atas kota kami. Berkati juga Tuhan kami sebagai masyarakat, biar kami boleh tetap taat dan setia di dalam menjalankan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Tuhan, Engkau juga yang memberkati segala pergumulan kota kami Tuhan, entah itu pergumulan tentang kesehatan, pendidikan, entah itu juga pergumulan tentang ekonomi. Kami percaya semuanya itu semuanya itu memiliki jalan keluarnya masing-masing, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Politeknik Negeri Batam, biar kiranya Engkau yang memberkati kampus kami Tuhan, kampus di mana kami menimba ilmu, biar Engkau yang memberkati Politeknik Negeri Batam, Engkau yang memberkati setiap sivitas kampus yang ada, biar kiranya mereka juga boleh Tuhan pakai sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar yang boleh mencerdaskan generasi muda bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa biar kiranya mereka boleh tetap sehat dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap mahasiswa-mahasiswi Kristen yang ada di kampus kami Politeknik Negeri Batam, biar kiranya Engkau juga memberkati kami Tuhan, memberkati pendidikan kami, memberkati keluarga kami, dan memberkati segala pergumulan kami juga Tuhan, segala cita-cita dan harapan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh tumbuh hidup menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, dan juga kami boleh menjadi generasi bangsa ini yang terus boleh Tuhan pakai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Persekutuan Doa El Shaddai, Engkau yang memberkati setiap pengurus yang ada beserta pembina dan juga DPA Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka, biar kiranya mereka boleh terus melayani dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan Tuhan. Engkau juga yang memberkati pendidikan mereka, memberkati segala harapan dan cita-cita mereka. Biar kiranya apapun yang mereka cita-citakan dan harapkan, Tuhan yang terus memimpin mereka. Terlebih di dalam pelayanan di PD El Shaddai, Engkau juga yang memberkati. Bahkan setiap program kerja yang dilaksanakan PD El Shaddai, Tuhan yang kiranya menolong Tuhan. Setiap program kerja ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini.
Biarlah firman itu juga tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mengerjakannya dan kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampunan-Mu atas setiap kesalahan dan dosa kami yang mungkin menyakiti hati sesama kami atau menyakiti hati Tuhan. Ajarilah kami Tuhan supaya kami boleh terlepas dari jerat dosa dan maut, sehingga kami boleh menjadi warga kerajaan surga suatu saat nanti. Terima kasih Bapa, yang percayakan hidup kami dan segala sesuatunya hanya ke dalam Tuhan pengasihan. Kami juga minta ampun kalau selama kami berdoa ada hal-hal yang mencuri kemuliaan nama Tuhan. Biar kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan atas setiap ucapan syukur dan doa kami. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Bila sebentar kami akan pulang selesai di dalam ibadah kami pada saat hari ini, Tuhan sertai saudara-saudaraku ini, adik-adikku ini di dalam perjalanan, di dalam perkuliahan, di dalam setiap waktu apapun yang menjadi pergumulannya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Pakai setiap dosen, staf politeknik yang ada, yang mengajar, oh Tuhan Yesus, mata perkuliahan yang ada Tuhan Yesus. Sertai dan mampukan anak-anak-Mu yang ada di politeknik ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga hamba berdoa buat seluruh pemuda-pemudi politeknik yang ada. Engkau jauhkan segala sakit penyakit, virus-virus yang menakutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamin kesehatan mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku kekasih, kita mau sama-sama panjatkan ucapan doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menyelesaikan doa kami, ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin.